Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan kisah tragis Molly Watson. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini, dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Molly Watson, usia 35, hidup tenang di Moberly, Missouri. Ia bekerja sebagai petugas kepemudaan di sekolah setempat dan membesarkan anaknya seorang diri. Sosok ceria, penyayang, unik, dengan kecintaan terhadap fantasy novels dan Harry Potter. Dengan kepribadian yang membuat semua orang merasa nyaman. Pada musim semi 2018, Molly tengah mempersiapkan pernikahan impiannya. Ia bertunangan dengan James Eddy, pria yang diyakininya lajang, mencintainya, dan akan menghabiskan hidup bersama. Mereka sudah merencanakan pernikahan bertema Disney untuk tanggal 29 April 2018 di Hotel Frederick, Boonville, Missouri. Semua sudah siap, gaun, cincin, souvenir, dan daftar tamu. James Eddy adalah petugas pemasyarakatan senior di Moberly Area Correctional Center. Dia adalah pria yang diyakini Molly sebagai cinta sejatinya. Mereka bertemu sekitar tahun 2010, lalu menjalin hubungan selama 7 tahun. James meyakinkan Molly bahwa ia sudah bercerai dan mantan istrinya telah meninggal karena kecelakaan mobil. Tapi sesungguhnya, James masih menikah selama 23 tahun dengan Melanie Eddy dan memiliki 2 anak. James menyembunyikan rumah, pekerjaan dan kehidupan keluarganya dari Molly dengan rapi. Ia memalsukan dokumen perceraian untuk membuat Molly percaya bisa menikah secara legal. Molly tidak pernah mencurigai kecurangan ini. Selama bertahun-tahun, ia benar-benar percaya pada cerita cinta mereka. Pada malam Jumat 27 April 2018, tepat 2 hari sebelum pernikahan mereka, suatu tragedi menghantam. Di jalan kerikil terpencil di Monroe County, Missouri, seorang pengendara menemukan mobil Molly terparkir dekat jembatan tua. Lampu mobil menyala dan kursi depan. Di dalamnya, Molly ditemukan tewas dengan satu tembakan di belakang kepala, gaya eksekusi. Dompet, ponsel, dan surat nikah palsu masih ada di mobilnya. Menandakan bukan perampokan, melainkan pesan dari seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya secara pribadi dan diam-diam. Petugas segera mencurigai James sebagai tersangka, orang terakhir yang dia cintai. Saat polisi mendatangi rumah James untuk menyampaikan kabar kematian Molly kepada tunangannya, yang muncul di pintu justru sang istri, Melanie. Dan di sanalah rahasia gelap James mulai terurai. Singkat cerita, penyelidikan pun dimulai dan tak lama penyelidikan membuka fakta-fakta menakutkan. James memalsukan surat perceraian untuk menyetujui surat nikah palsu. Kemudian data ponsel dan lokasi membongkar alibi palsunya. Ponselnya berada dekat lokasi pembunuhan saat Molly tewas. Dan sebelum itu, mereka memang menelpon satu sama lain. Dan bukti fisik ditemukan di mobilnya dan selongsong peluru yang cocok dengan proyektil yang menembak Molly. Jejak ban mobilnya juga cocok dengan bekas di lokasi kejadian. Di persidangan, jaksa menegaskan motifnya. James membunuh Molly karena takut rahasianya terbongkar lewat pernikahan mereka. Pernikahan itu akan membuka identitas istri dan keluarga real yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang di komunitas kecil mereka. Persidangan dilaksanakan di Cole County, dipindahkan dari Monroe karena permintaan pihak pembela. Sidang berlangsung tahun 2021, setelah tertunda karena pandemi. Setelah pemaparan bukti selama beberapa hari, juri hanya butuh sekitar 2 hingga 2,5 jam untuk memutuskan bahwa James bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan tindakan kriminal bersenjata. Pada 12 Juli 2021, James Eddy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan untuk pembunuhan, ditambah 10 tahun penjara untuk tindakan bersenjata, dijalankan secara berturut-turut. Upaya banding pun diajukannya,
Tapi pada Desember 2022, Pengadilan Tinggi menolak membatalkan vonis. Putusan tetap kuat. Ia akan menjalani sisa hidupnya di balik jeruji. Makanya, Pak, jangan serakah jadi orang. Gak puas apa ya sama satu orang? Keluarga Molly, terutama kakaknya Tim Watson, merasakan duka ganda. Dia harus kehilangan adik yang dicintai, sekaligus keterasingan terhadap pria yang mereka anggap keluarga. Tim menyatakan betapa sulitnya menerima bahwa orang baik yang makan malam bersama mereka dan terlihat hangat di foto keluarga ternyata pembohong dan perencana pembunuhan. Kita menyayanginya, kita mempercayainya, tapi ternyata ia sedang merencanakan pengakhiran hidup Molly saat kita tertawa di meja makan sama-sama, ungkap saudara Molly. Kisah Molly Watson jadi pengingat pahit bahwa penampilan menipu dan cinta yang dirasa paling tulus bisa berakhir tragis oleh manipulasi manusia yang lihai menyembunyikan dirinya di balik topeng. Jadi itulah guys akhir dari cerita ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.